Haleluya, haleluya. Kami mau mengucap syukur Tuhan dalam segala keadaan yang kami lalui. Kami mau belajar berterima kasih setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan luput dari masalah. Kami tidak akan luput dari persoalan. Tetapi biarkan Tuhan hati kami selalu mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur ada kuasa yang besar daripada Tuhan. Yang mampu mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan dengan ucapan syukur dapat menggetarkan hati-Mu Tuhan. Dan kami akan meroleh keajaiban daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian pada firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami, hati yang lembut Tuhan, hati yang siap untuk ditaburi firman-Mu. Biarkan firman ini dapat berakar, dapat bertumbuh dan berbuah manis dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Sepertinya cuma 10 orang ya. Ulangi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan saya untuk melayani pagi hari ini. Terima kasih Om. Dan juga satu hal yang selalu saya ingatkan bahwa ayo kita sama-sama belajar ya, belajar firman Tuhan. Bukan berarti saya yang membawa, kita harus sama-sama belajar firman Tuhan, baik buat yang mendengarkan maupun yang membawakan. Jadi sama-sama kita belajar. Pagi hari ini kita membaca di Yakobus 5 ayat 7 ya. Hari yang bertugas. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya. Ada satu perintah Tuhan di Yakobus ini, bahwa kita harus bersabar sampai kedatangan Tuhan. Ada satu perintah Tuhan untuk kita sabar. Kenapa? Karena bersabar ini ada sesuatu yang Tuhan sediakan kelak, kita bisa memiliki kesabaran ini, saudara. Diistilahkan di dalam petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan musim semi. Sabar itu saudara ya, latihannya tuh tiap hari. Ya. Seringkali sabar itu ujiannya mendadak, saudara. Dan kesabaran itu pelajarannya itu seumur hidup. Tidak ada SKS-nya, saudara ya. Jadi untuk selamanya. Mungkin saat-saat ini saudara dalam pergumulan persoalan. Ya, kita manusia, setiap keluarga pasti punya masalah. Tapi berbeda ceritanya masing-masing, ya. Mungkin ada yang kesehatan yang terganggu. Mungkin ada keuangan, ada ekonomi, atau tentang apapun juga. Pergumulan, problem itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan hari ini, pagi hari ini, ingin menyampaikan bahwa kita harus bersabar sampai kedatangan Tuhan. Atau sampai kita datang pada Tuhan. Entah Tuhan yang datang kepada kita atau kita yang datang pada Tuhan. Ya. Dalam bahasa Yunani bersabar itu makrotumeo. Ya. Kalau bertekun itu hupomone ya. Jadi artinya kita bersabarnya itu tidak ada batasnya. Bertekun itu tidak ada batasnya sampai seumur hidup kita. Ya. Di perikop ini
banyak sekali tentang kata-kata sabar. Bersabarlah, saya garis bawahi di sini ya, bersabar. Kata sabar itu banyak, kalau kita selidiki di Alkitab ini banyak kata sabar. Tapi saya tidak menemukan jumlahnya Mas ya, tapi banyak sekali. Ya. Jadi Tuhan ingin kita juga tumbuhkan kesabaran dan ketulusan yang lebih lagi buat kita. Tidak boleh sungut-sungut, saudara. Siapa yang di sini sering sungut-sungut? Kalau orang bersungut-sungut tidak mungkin dapat mengucap syukur. Betul ya, saudara? Tidak mungkin. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur, otomatis di hati kita ini tidak bisa plong. Tidak bisa berharap penuh kepada Tuhan. Karena apa? Terus komplain. Ini kok gini, ini kok gini. Komplain terus. Hidup seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan percayalah saudara, tidak ada sesuatu yang ajaib yang terjadi buat kehidupan kita. Sabar menurut Kamus Bahasa Indonesia sehari-hari, Kamus Bahasa Indonesia ya, dikatakan tahan menghadapi cobaan. Ya. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah. Tenang, tidak bersungut-sungut, tidak terburu nafsu. Ya. Mengapa kita harus memiliki kesabaran dalam hidup ini? Kata orang-orang gini, sabar terus dididik orang, betul ya? Ya, tapi ini firman Tuhan yang mengajari kita, grade-nya Tuhan, karakter Tuhan yang kita harus lakukan dalam kehidupan ini. Karena apa? Kita anak-anaknya. Kalau kita menuruti dunia, sabar terus, dididik orang, betul ya saudara ya? Dihina orang. Tetapi kalau kita menuruti firman Tuhan, ada satu rahasia besar. Kalau kita bersabar, saudara. Nanti ujung-ujungnya nanti saya uraikan. Mengapa kita harus memiliki kesabaran dalam hidup ini? Yang pertama, karena sabar adalah karakter Allah. Ya. Di dalam Keluaran 34 ayat 6, mari. Keluaran 34 ayat 6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Haleluya. Panjang sabar, karakter Tuhan itu panjang sabar. Apakah kita anak-anaknya punya karakter demikian? Nanti sedikit-sedikit tersinggung. Nanti sedikit-sedikit mutung, keluar grup. Sedikit-sedikit kamu kok ngomongin gak kena. Itu berarti kita gak memiliki kesabaran. Karena apa? Merasa diri selalu benar. Ya. Sedangkan di firman Tuhan dikatakan bahwa Allah itu panjang sabar. Kalau Allah tidak panjang sabar, kita ini binasa. Kita ini banyak dosanya. Tuhan tidak mungkin ngampuni kita kalau Tuhan tidak panjang sabar. Siapa kita ini? Kita ini banyak dosa. Jangan merasa kita itu sudah melayani, sudah bergereja, sudah menjadi anak Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita tidak punya dosa. Kita ini banyak dosa. Namun Tuhan panjang sabar. Tuhan tidak menimbang-nimbang kesalahan kita. Dia terus mengasihi kita. Dia panjang sabar karena kita anak-anaknya. Yang kedua, karena sabar itu adalah karakter yang berkenan. Ya. Di Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Haleluya, amin. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang dikatakan pahlawan jika dia sudah bertempur, sudah perang, itu dikatakan pahlawan, apalagi menang. Ya. Tapi dikatakan di sini orang yang sabar melebihi pahlawan. Berarti sabar itu lebih hebat dari pahlawan. Mengapa demikian, saudara?
Karena orang sabar bisa mengalahkan diri kita sendiri. Musuh yang terberat di dalam hidup ini bukan siapa-siapa, diri kita sendiri. Ego kita. Kita seakan-akan pingin marah, tidak mau mengampuni, tidak mau terganggu. Itu karena apa? Itu karena kita kurang sabar. Seringkali berkat itu sudah ada disediakan Tuhan, pertolongan sudah ada, tapi karena kita kurang sabar, tinggal 1-2 langkah, kita tidak memperoleh apa yang Tuhan sediakan buat kita. Kesabaran itu sangat penting, saudara, karena Tuhan kita adalah Allah yang sabar, ya, Allah yang penuh dengan kasih. Yang ketiga, karena sabar itu adalah salah satu buah roh, ya, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, amin. Salah satu buah roh adalah kesabaran. Jika orang benar-benar melekat hatinya kepada Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka orang tersebut pasti sedikit banyak punya karakter kesabaran. Kalau orang itu tidak punya karakter kesabaran, saya tanda tanya kedekatannya, keintimannya dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena orang yang beriman itu pasti punya kesabaran. Orang yang punya kesabaran pasti beriman. Setuju, saudara? Ini setuju apa enggak? Ini ngerti apa enggak ini? Kalau ada reaksi ini, setuju? Ya, kalau enggak ngerti, saya ingin menjelaskan lebih dalam ya, karena firman Tuhan ini bukan entertain. Firman Tuhan ini tidak hanya dimengerti. Firman Tuhan ini harus dilakukan. Ya, biar kehidupan janji-janji Tuhan senantiasa dicurahkan buat kehidupan kita. Kalau saat ini, saudara, kita masih memiliki karakter yang jelek, karakter yang kurang berkenan pada Tuhan, coba cek keintiman kita dengan Tuhan. Kemungkinan hubungan kita dengan Tuhan ini mungkin kurang baik. Ya. Jadi kita harus cek terus, koreksi diri terus. Hidup ini banyak koreksi diri. Jangan menilai orang lain, banyak koreksi diri. Hubungan kita bagaimana kepada Tuhan? Ya. Jangan-jangan hubungan kita dengan Tuhan ini sedikit terganggu, sehingga sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit sakit hati. Ya, itu kita perlu renungkan, saudara. Biarkan firman Tuhan pagi hari ini sedikit banyak bisa memberikan hikmat, pengertian buat kita semua, supaya kehidupan kita selalu sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Dalam hal apa saja kita harus bersabar. Ya. Pertama, sabar dengan sesama. Ya, sesama manusia. Di Kolose 3 ayat 13. Mari. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Amin. Sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain. Disuruh sabar kita kepada sesama, ya. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini ya, kita makhluk sosial, ya. Kita pasti sedikit banyak ada gesekan. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, orang yang salah pada kita, ampuni, saudara. Berikan pengampunan itu. Jangan simpen di hati kita terus. Hidup tidak enak kalau hati ini kotor. Ya. Jadi di Kolose ini dikatakan, ampunilah seorang akan yang lain, apalagi mereka yang menaruh dendam, karena Tuhan telah mengampuni kita. Tuhan telah mengampuni kita. Kok kita tidak bisa ngampuni orang lain? Saya itu jujur ya,
Saya ini kadang-kadang banyak kumpul orang ya. Kadang-kadang itu ada kesalahan sedikit aja. Itu sampai siwak, saudara. Sampai enggak mau berhubungan lagi. Saya kadang-kadang mikir, kalau khotbah itu pinter, ya, kalau pelayanan itu pinter, tapi mengapa sedikit aja kesalahan sesama, kok enggak bisa diampuni? Itu kadang-kadang saya bertanya dalam hati saya. Karena Allah itu Maha Pengampun. Kita anak-anaknya itu sedikit banyak harus ada sifat-sifat ilahi dalam kehidupan kita. Walaupun tidak akan sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Tapi sedikit banyak itu ada karakter Allah yang ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, percayalah kalau kita saat ini menghadapi masalah mungkin dengan teman, orang tua, menantu ya, atau hubungan suami istri ya, ada masalah. Jangan gampang sakit hati, jangan gampang tersinggung ya. Jangan gampang nyalakan orang lain. Kita harus banyak-banyak koreksi diri supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita menghadapi masalah ya, menghadapi orang yang bersalah pada kita atau orang yang kekurangan, kita tidak boleh cepat marah. Kita tidak boleh cepat emosi, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bisa menahan diri. Oh kon, ya aku ini dipikir takut sampai kamu, tak pukul kamu. Wah. Kita harus bisa menahan diri, walaupun kita tidak salah, dia salah, kita harus menahan diri. Buat apa? Kita sesama tubuh Kristus. Orang Kristen itu kelemahannya saudara ya, kalau suasana aman, ya dia tidak bersatu. Tapi jika ada masalah di kelak di kemudian hari, kita tuh yang musuhan jadi teman baik semua. Karena apa? Itulah manusia. Maka dari itu perlu firman Tuhan, perlu kita selalu taat akan Tuhan, supaya kita bisa menahan diri dari hal-hal yang negatif, ya, dari hal-hal yang kurang baik. Tidak balas dendam, tetapi mengampuni, senantiasa terus ringan untuk memberikan pengampunan, karena kita sadar bahwa kita juga banyak salah, ya, banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Di Matius 5 ayat 39 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadamu pipi kirimu. Saudara. Itu bukan maksudnya mari dipukul pipi kiri kasih kanan kasih kiri, bukan gitu, bukan. Melainkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu maksud firman Tuhan, saudara. Jangan jahat dibalas dengan jahat. Kita tidak akan berbeda dengan orang dunia. Orang yang jahat pada kita, balaslah dengan kebaikan. Supaya apa? Orang itu dapat melihat ada Yesus dalam kehidupan kita, ya. Di Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Tuhan Yesus ngajari kita, kasihilah musuhmu. Waduh, sulit ini. Sulit ya? Sulit apa gampang? Apa enggak ngerti nih? Kok enggak ada reaksi nih? Kasihilah musuhmu. Musuh dulu kasih. Kalau teman baik dikasih saya gampang ya. Musuh, saya pun belum tentu bisa. Tapi Tuhan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semua, baik saudara maupun saya, untuk mengasihi musuh kita, orang yang telah menyakiti kita. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Waduh, luar biasa saudara ya. Tapi percaya nanti rahasia, nanti terakhir-terakhirnya saya cerita bahwa rahasia daripada kesabaran itu luar biasa, saudara. Bagaimana kita bisa memiliki kesabaran? Ya, bagaimana kita bisa memiliki kesabaran? Kuncinya adalah hiduplah di dalam kasih Allah. Kalau kita hidup di dalam kasih Allah, secara otomatis kesabaran, karakter ilahi
itu ada di dalam kehidupan kita. Setuju? Setuju? Ya, memang gereja kita ini sepi senyap ya. Jadi ya saya nyadari ya, kalau mestinya harus exciting ya, seperti apa PPT ini kaum muda itu ya, di Lawang, waduh, saya sampai ikut jingkrak-jingkrak ya, karena memang itulah ibadah. Kalau di sini yang angkat tangan aja sedikit, ya, kalau ditanya itu melempem. Jadi saya itu kadang-kadang, iki ngerti apa enggak, gitu ya. Karena apa? Kalau enggak ada respon ya, seakan-akan enggak ngerti itu sayang saya gitu loh. Jadi saya mau tambahin lagi ya. Kalau kita hidup di dalam kasih Allah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Kalau kita menyadari bahwa proses yang Tuhan berikan buat kita dalam bentuk apapun, keadaan maupun dalam bentuk orang-orang yang menyebalkan di sekeliling kita atau orang yang menyakiti hati kita, itu adalah salah satu alat Tuhan untuk membentuk karakter kita seindah, selaras dengan rencananya, yaitu memiliki karakter kesabaran. Contoh ya, misalkan ya, renungkan ya. Misalkan kita tuh hidup dengan orang yang baik semua. Bisakah kita mengerti arti mengampuni? Bisakah kita mengerti membalas kejahatan dengan kebaikan? Tidak akan bisa. Karena orang itu yang membuat kita mengerti bahwa kita prakteknya kepada orang itu. Kalau kita hidupnya baik semua, tidak ada yang perlu, tidak ada yang apa, yang bisa memberikan kita pengalaman, kita tidak akan bisa praktek firman Tuhan. Kalau kita betul-betul menyadari bahwa segala sesuatu terjadi seizin Tuhan, maka kita menyadari bahwa semua baik maupun buruk itu Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita selaras dengan rencananya. Kedua, bagaimana kita harus bersabar ya. Kita harus sabar menantikan waktunya Tuhan. Ya, kadang-kadang kita ini tidak sabar waktunya Tuhan. Karena apa? Maaf ya, suami saya ini loh berbuat gini. Kok sampai kapan ya? Istri saya ini berbuat gini sampai kapan? Anak-anak saya, si A, si B, si B. Ya, sampai kapan? Menantikan janji Tuhan itu tidak sabar. Itu sesuatu yang harus kita korek ya. Harus kita mengerti bahwa kita harus sabar menantikan janji Tuhan, menantikan waktu Tuhan. Karena apa? Pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan berikan. Karena apa? Karena Tuhan itu Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, saudara. Hasil survei ya, saudara ya. Orang kalau menunggu antrian itu 17 menit baru dia hilang kesabarannya. Dari survei 1.000 orang waktu saya baca di suatu buku ya. Terus ada juga survei kalau orang menunggu di telepon, waktu misalkan gini, halo si A ada, oh ya sebentar ya saya panggilkan, 9 menit enggak menongol-nongol, itu biasanya marah. Cek suwe ini ya, mungkin kalau saya enggak sampai 9 menit mungkin ya, 9 menit itu lama loh kalau di telepon ya. Tapi ini hasil survei 9 menit bahwa sebentar ya saya panggilkan ya, 9 menit itu dia langsung marah. Ya. Jadi kalau kita tidak memiliki kesabaran, ya, kita ini seringkali tergesa-gesa dalam memutuskan segala sesuatu. Betul ya saudara? Jadi dengan kesabaran, pikiran yang tenang, kita ini dapat terus berpikir dan memutuskan segala sesuatu yang baik. Ya. Seringkali gara-gara tidak ada kesabaran, ya, kita sering melakukan hal yang salah, melakukan keputusan yang salah. Saya pernah diceritai, ada satu kisah, ada helikopter ini
di dalamnya ada 3 orang penumpang, 1 yang pilotnya. Cuaca buruk, mesinnya itu ada gangguan, tiba-tiba si pilot ngomong gini, maaf, ini keadaan darurat, kita harus terjun ke bawah. Di heli ini ada 3 parasut, ya, sedangkan kita ada 4 orang. Ya. Terus si pilot dia tahu tempatnya, dia ambil 1, dia langsung terjun. Berarti cepet-cepetan, siapa yang cepat, siapa yang dapat, karena 4 orang, parasut 3. Si pilot terjun, lah tinggal 3 orang, pengusaha, anak muda, seorang pramuka, dan hamba Tuhan, orang tua hamba Tuhan. Si pengusaha ini langsung kesusu, ya. Maaf ya, saya harus ngambil 1 karena urusan saya banyak, bisnis saya besar, ya. Tak ambil 1, saya terjun dulu ya. Gini, saya repot, dia langsung terjun. Setelah terjun, tinggal 1 parasut, tapi 2 orang. Hamba Tuhan yang tua dan 1 anak muda yang pramuka. Si hamba Tuhan berkata, anakku, ambillah parasut ini, ya, sehingga kamu bisa bertemu dengan bapakmu nanti kelak kalau sudah turun. Saya akan bertemu dengan Bapakku di surga. Hamba Tuhan berkata demikian. Namun si pemuda ini bilang gini, tidak kita sama-sama selamat. Karena apa? Yang diambil pengusaha tadi itu adalah tas ransel saya. Ya, dia kesusu. Jadi bentuknya sama, dia langsung ngambil tas ransel itu, saudara. Jadi tinggal 2 orang, 2 parasut. Itulah, saudara. Dari cerita itu saya menyadari bahwa kalau kita tidak memiliki kesabaran, ya, apapun yang kita lakukan, tindakan kita banyak salahnya. Banyak salahnya. Percayalah saudara, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, ya. Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Itu goal Tuhan. Itu goal Tuhan buat kita semua. Jadi Tuhan itu merancangkan sesuatu yang indah pada waktunya. Tapi ingat, proses itu harus kita alami. Harus kita alami. Goalnya Tuhan itu ada, seperti kita orang tua. Kita ingin anak kita menjadi, misalkan jadi orang yang berguna. Betul enggak? Ya, kita yang orang tua ya. Pasti dong menginginkan anaknya masuk gini, Baba kon besok jadi opo karepe, kan enggak ada toh. Pasti di benak orang tuanya. Misalkan cita-citanya, aku kepingin kamu jadi dokter, ingin kamu jadi pilot, kami ingin jadi orang yang berhasil menjadi hamba Tuhan. Orang tua selalu memikirkan itu buat anaknya, maupun anaknya sudah dewasa. Pasti memikirkan yang terbaik buat anaknya. Menjadi satu impian, tujuan, kelak menjadi pengganti ayahnya. Ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, saudara, ya. Jadi kita harus benar-benar mengerti bahwa waktu Tuhan itu tidak cepat, tidak lambat, tapi pasti yang terbaik. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi kesulitan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Tabah tidak cepat putus asa, ya. Tadi seperti di Yakobus awal tadi, Yakobus 5:7 dikatakan, petani itu menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Jadi sabar terus. Tapi petani itu punya kepastian, punya keyakinan bahwa apa yang ditanam pasti tumbuh. Begitu juga dengan kita. Kalau kita punya iman, kita akan sabar menunggu janji Tuhan. Adakah iman di dalam hidup kita? Seringkali ngomong tentang iman gampang. Tetapi dalam praktek kehidupan kita, kapan suamiku berubah? Kapan anakku berubah? Kapan kehidupanku berubah? Mulai dulu tetap seperti ini. Karena apa? Karena tidak ada iman dan kesabaran yang dimiliki. Maka keajaiban pertolongan janji Tuhan tidak tergenapi. Karena apa? Tuhan ingin proses kita dulu. Kalau berkat, kalau pertolongan dari Tuhan itu sudah Tuhan sediakan mestinya. Cuma kita diproses dulu. Karena apa? Kalau kita diberkati oleh Tuhan, hati kita tidak siap, kita bisa sombong. Setuju? Oh, iya loh. Misalkan kayak lu kita gini.
Misalkan ya, ini misalnya, tapi jangan saya lah, orang lain aja ya. Misalkan saya ini tiba-tiba ada rezeki, ya Tuhan kirim, gimana caranya saya bisa sampai triliuner mas, misalkan. Bisa-bisa sombong, bisa-bisa sombong. Tetapi jika kita memiliki karakter yang sudah diproses oleh Tuhan, maka itu tidak akan terjadi. Karena apa? Kita tahu, ya kita tahu bahwa itu adalah hanya titipan daripada Tuhan ya. Di Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, mungkin saat ini Anda ada proses, ada pergumulan yang saudara alami. Kelihatan tidak ada nih wajah-wajah yang perlu dengan sukacita ya. Tidak ada masalah semua ini ya. Jadi percayalah, jika Anda mengalami proses, kalau proses dalam kehidupan kita, asal kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita menjaga kekudusan, menjaga kebenaran dalam hidup kita, maka percayalah, itu hanya ujian, itu hanya sementara. Kalau kita hidup dalam kebenaran loh ya. Karena apa? Masalah itu bisa timbul dari diri kita sendiri. Kalau hidup kita dalam kebenaran, percayalah ujian itu hanya sebentar. Dan apa dikatakan tadi di Ayub, kita akan timbul seperti emas. Emas ini harga sesuatu yang mulia ya, sesuatu yang bernilai ya. Emas yang murni itu diuji oleh api. Titik lebur emas berapa saudara? Ada yang tahu? Titik lebur emas. Berapa panasnya berapa? 100. Itu kalau 100 derajat itu kan air ya. Kalau emas itu 1064 derajat Celcius ya. Di mana bahan-bahan yang tidak bernilai seperti tembaga, perak itu akan lepas dengan sendirinya. Hal yang jelek-jelek itu akan lepas dengan sendirinya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan proses hidup itu yang berat terjadi bagi kehidupan kita, itu tujuannya untuk apa? Membuang karakter kita yang jelek-jelek. Karena apa? Manusia tidak akan bisa koreksi diri, tidak akan bisa membenahi diri kalau tidak ada masalah. Setuju? Kalau ada orang yang tidak ada masalah, dia bisa mengoreksi diri, bisa berbenah diri, itu orang yang hebat. Itu orang yang hebat. Tetapi sering kali saya nemukan, kalau tidak ada masalah, sulit sekali untuk bisa berbenah diri, ya saudara. Karena apa? Karena di zona nyaman. Kalau ada masalah, doanya lama, ya sungguh-sungguh sampai nangis. Tapi tidak ada masalah, waduh Tuhan, kesel, wis, tidak usah komsel-komselan wis, ya, tidak usah ibadah wis, minggu ngarep sih ada, kesel lah, ya toh, jujur, betul gitu apa enggak? Ya, saya pun juga demikian kok ya. Kita sama-sama. Maka dari itu firman Tuhan ini buat saudara dan buat saya juga. Di dalam Yakobus 1, nah ini kuncinya ya. Kalau kita sudah memiliki karakter kesabaran, kita akan mendapat ini saudara ya. Di Yakobus 1 ayat 12. Monggo. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Kalau kita bertahan dalam pencobaan, bersabar dalam pencobaan, ya, sudah tahan uji, ya, akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu adalah kehidupan yang abadi, keselamatan kita. Jadi kesabaran itu adalah salah satu faktor untuk kita memperoleh keselamatan, saudara. Loh kok gitu? Ini firman Tuhan. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita sabar, ya betul-betul hidup dalam kebenaran dan mengasihi Tuhan, maka janji Allah tentang kehidupan kekal, mahkota kehidupan, pasti Tuhan berikan buat kita kelak. Karena hidup kita hanya sementara, sebentar. Lebih lama kekekalan, saudara. Maka dari itu, tidak ada mahkota tanpa salib. Ya, tidak ada mahkota tanpa salib.
tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, ya. Tidak ada pahlawan yang muncul jika tidak ada perang, ya. Bersyukurlah saudara, kita punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang begitu mengasihi kita. Dia Allah yang selalu peduli akan kehidupan kita. Dia Allah yang Immanuel, Allah yang selalu berserta dengan kita. Kalau hari ini kondisi kita sehat, baik, tidak ada kekurangan suatu apapun, kita harus banyak-banyak mengucap syukur. Karena apa? Banyak di luar sana yang tidak bisa menikmati Anda seperti ini. Coba Anda ke rumah sakit, di ICU, Anda akan merasa kita beruntung, kita diberkati oleh Tuhan. Jadi bersyukurlah senantiasa, apapun kondisi saudara. Kalau kita merasa sudah benar-benar kita ini sehat aja, itu sudah harus mengucap syukur. Perkara yang lain nanti Tuhan akan buka jalan, asal kita benar-benar bersabar dan hidup dalam kebenarannya. Walaupun kita banyak masalah, seakan-akan tidak selesai-selesai, bertubi-tubi, kita harus tetap mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur ada kuasa yang luar biasa, yang bisa mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Percayalah saudara, bangkitkan iman kita. Ya, jangan seperti ini, jangan terus mulai 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, sampai hari ini tetap seperti Tuhan Yesus, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan, kita harus naikkan grade kita, iman kita, kerohanian kita, karena itulah yang Tuhan targetkan dalam kehidupan kita. Kita harus terus berpacu, jangan tetap seperti dulu terus, berpacu, tingkatkan iman kita. Dalam hal apapun kita harus tingkatkan. Misalkan, hari ini Anda belum bisa berdoa di depan, targetkan tahun depan saya harus bisa doa di depan. Itu peningkatan rohani. Kalau Anda bilang tidak sampai selama-lamanya tidak mau, kapan kita bisa maju? Ya, ini satu dorongan buat kita. Ya, satu dorongan supaya apa? Supaya kita terus bersama Tuhan. Ada satu peningkatan kerohanian kita yang luar biasa. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan supaya menjadi berkat buat kita. Percayalah saudara, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, ucapkan syukur dari hati saudara. Allah kita Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang selalu peduli atas kehidupan kita. Jangan sombong, jangan merasa diri hebat. Kita tidak ada apa-apanya, saudara. Ya. Kita harus tetap rendah hati, karena Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kita harus bersabar, apapun rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita harus yakin, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat kehidupan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan.